Cara untuk habiskan uang, tetapi begitu sulit untuk ide cari uang. Nah, menurut saya implementasi Undang-Undang Desa tadi masih jauh api dari panggang. Mohon maaf, saya mau masuk dalam sudut pandang yang berbeda. Ini terkait dengan sebentar lagi 2024 akan ada pemilu berlangsung, dan di tengah masih seabreknya PR masalah rakyat yang belum terselesaikan. Pada prinsipnya saya ingin mengajak siapapun yang melihat video ini untuk mengeksekusi masalah dengan solusi. Solusi NTJ, saya mengajak Anda untuk bergotong royong memberesin hal yang rumit jadi sederhana. Dengan teknologi NTJ harusnya masalah sudah selesai dari kemarin-kemarin, bukan malah muter-muter mikir yang nggak selesai juga. Nah, Anda yang menyaksikan video ini, para petani termasuk caleg dan partai sekalipun, untuk jeli mencermati dan mengisi celah vakum tadi sesuai semangat Undang-Undang Desa tadi. Ini kembali ke masalah implementasi teknologi. Sebagai bahan kampanye, NTJ itu mempesona. Bayangkan, dalam semalam saja tanah keras Bantat beres jadi gembur tanpa perlu kata-kata. Bekerja senyap, menghanyutkan tanpa perlu retorika, dan tada, besoknya beres. Masalah petani selesai, petani senang dan bahagia karena tanahnya jadi subur kembali dalam waktu semalam saja. Dan ini pun ada plus bonusnya, lepas ketergantungan pupuk dan bisa atasi sakit penyakit pada tanaman. Oke, kalau ini bisa dimainkan caleg atau partai, pasti mantap, brother. Ini NTJ jurus nyali di tikungan. Saya kasih judul presentasi saya, Berjuang Merajut Ekonomi Pancasila, Ekonomi Gotong Royong untuk Keadilan Sosial. Saudara-saudara sekalian, saya tidak pernah kebayang betapa bahwa ekonomi saat ini ya, ini sudah berubah dengan wajah yang begitu dinamis. Ekonomi tahun 2019 dan ekonomi tahun 2023 ini sudah jauh sekali berbeda. Sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, yang terjadi ekonomi saat ini adalah ekonomi, kalau menurut saya, kapitalisme ekonomi rebutan. Nah, ekonomi rebutan ini yang jelas itu ada orang yang berlari sangat cepat, mungkin lebih pinter lah. Ini hebat-hebat orang, hebat-hebat milenial berlari cepat dengan kecanggihannya, main saham, main kripto, main apa dan sebagainya. Oke, hebat lah, tapi yang kecemplung juga banyak. Faktanya yang kena investasi bodong juga tidak sedikit, yang kena masalah robot trading tidak sedikit, yang kena investasi koperasi bodong, Indosuria aja sudah sekian ratus triliun ya, 106 triliun. Kemudian ini yang membuat tidak sehat ya. Jadi ekonomi satu larinya balapan banter sekali, satu banter dan ada yang kalah ya, kalah. Kemudian ada yang jatuh karena rugi usaha dan sebagainya, ada yang minta tolong. Artinya ini membuat ongkos yang begitu mahal. Ya, ongkos yang begitu mahal, habis uang, sedih juga, di rumah sakit, rumah hilang karena dijaminkan bank nggak bisa membayar. Kemudian tetesan air mata, darah dan air mata, intinya begitu. Nah, ini yang saya katakan kapitalisme ekonomi rebutan. Memang tidak abstrak, tapi saya mencoba untuk mengerucut menjadi tidak abstrak, dan nanti akan kita tunjukkan gimana caranya sih. Jadi semuanya harus bisa mengerucut kepada satu hal yang faktual, yang nyata, yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa dilakukan. Jadi isunya saat ini adalah isu ekonomi kerakyatan untuk keadilan sosial, yaitu ekonomi gotong royong berbasis potensi desa. Kalau masyarakat desa miskin, pertanyaannya itu ekonomi mau bergerak dari mana? Ini yang harus kita pikirkan bersama. Jadi kita butuh pertumbuhan di desa supaya bisa mendongkrak ekonomi pedesaan. Kalau ekonomi orang desa punya duit, udahlah, nggak usah diajari. Mereka akan belanja, akan beli sesuatu, kemudian beli mobil, pabrik mobil laku, pabrik HP laku, pabrik pakaian laku, semua akan jadi laku karena ekonomi desa, orang desa punya duit. Ini tujuannya seperti itu. Nah, ini saya ini nggak bisa mengubah ini hanya dalam membalik telapak tangan ya. Ini harus butuh sungguh-sungguh satu komitmen dari para pemimpin, khususnya pemimpin tahun 2024. Ini untuk bisa memberikan tuntunan, guide kepada kita. Anda mau ngapain di tahun 2024? Jangan nanti dipikir nanti kalau sudah menang,
nanti toh ya hasilnya sama dengan yang kemarin-kemarin. Karena apa? Ini betul-betul saya kaget ya, biaya untuk pemilu itu 76,6 triliun atau kalau dibagi 270 juta itu ketemu angka 284.000 per orang. Jadi per gundul lahir itu dapat duit 284.000. Dapat duit 280. Anda ketemu orang sepasar itu dibagi duit 284.000. Betapa bayarnya. Satu kota Anda bayangkan bisa dapat satu orang yang Anda jumpai sepandang Anda melihat, mata melihat, dapat setiap orang 284.000. Ini kan angka yang sangat luar biasa besar sekali. Nah, kita mau kemana lagi nih? Mau dilanjutkan ekonomi rebutan, mau bikin ekonomi Pancasila berbasis gotong royong. Ini sesuatu hal yang abstrak, tapi saya mencoba mengerucutkan ini menjadi satu hal yang akan mengerucut menjadi suatu desain. Saya pernah sampaikan ini di rapat TMMD di depan Bupati dan Dandim seluruh Indonesia pada tahun 2018. Perjuangan kita memang perjuangan yang abstrak, tapi saya kira bisa real. Jadi yang penting ada ide dulu lah. Ide NTJ itu ngapain? NTJ adalah teknologi yang saya temukan. Ini merupakan teknologi yang menurut saya cocok sekali untuk mempercepat dan mengeksekusi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Contohnya, beberapa waktu yang lalu, Pak Ganjar Pranowo mengangkat topik tanah di Brebes rusak karena kebanyakan kimia, sudah bantah dan sebagainya. Nyatanya tidak ada eksekusi. Nah, saya mencoba, saya bisa mengeksekusi itu. Kalau seandainya Pak Ganjar Pranowo mau menerima saya, kita buktikan dalam semalam tanahnya gembur, rakyat Brebes tidak berkutat lagi dengan permasalahan-permasalahan klasik. Tanahnya bantat, keras, mau dilanjut seperti apa ya, tanaman pasti akan berat tumbuhnya. Itu baru sebagian kecil. Nah, yang penting adalah take action. Nah, take action ini saya karena ini gandeng geret dengan mereka para caleg yang mau mencalonkan caleg yang menghubungi saya. Beberapa dari mereka adalah customer saya dan beberapa ada juga mereka untuk menjadi calon kepala daerah. Nah, saudara-saudara sekalian, yang penting bahwa ini take action ini harus dimulai dari mana? Dari saat sosialisasi caleg bertemu dengan konstituennya. Bukan sekadar bertemu, tetapi ada sesuatu yang bisa dilakukan. Dan proposal ini bukan untuk menghabiskan duit dari kontestan calon, tetapi justru ini akan menjadikan investasi bersama-sama dengan gotong royong. Caranya apa? Nanti kita akan bahas di sini. Jadi intinya take action dari para caleg yang turun ke bawah melakukan sesuatu yang real, nyata, bisa disaksikan dengan mata kepala, dan kita mau bikin solusi. Ya, dasarnya apa? Dari fakta yang bicara. Bikin solusi, ada masalah kita selesaikan. Nanti biar fakta yang akan bicara. Nah, ini ceritanya singkatnya beginilah, kampanye sosialisasi dengan strategi NTJ. Apa ini nanti kita bahas lebih mengerucut. Strategi kampanye untuk menyajikan kemenangan suara melalui aksi eksekusi masalah rakyat secara langsung. Jadi masalah rakyat dieksekusi. Ada problem tanah keras bantat, saya eksekusinya. Mohon izin, kalau tidak terbukti tidak usah dibayar. Jadi ini salah satu garansi saya. Jadi para caleg ini datang ke saya atau kita tanda tangan di notaris, sudah selesai. Saya eksekusi itu. Misalnya contoh Brebes, tanahnya keras bantat, kita eksekusi. Ayo Pak, orang gembur nggak usah bayar sampean. Nah, ini tinggal bagaimana para caleg memanfaatkan teknologi NTJ untuk meraih empati, meraih suara dalam pemilu supaya apa? Supaya menang. Intinya seperti itu. Karena apa? Karena kita akan berhadapan dengan mereka yang hanya menjual janji tapi tidak ada realisasi, pasti akan menang yang membawa bukti, membawa fakta, membawa kemajuan, membawa keuntungan jangka panjang bagi para petani. Intinya seperti itu. Ada masalah, dieksekusi dengan solusi. Nanti insya Allah ya Anda akan mendapatkan suara. Ini untuk suara siapa? Ya ini menurut saya siapa saja ya. Caleg DPRD juga bisa, caleg DPD bisa, caleg DPR RI bisa, mau jadi capres juga bisa. Apa yang Anda action di dalam janji politik Anda apa di tahun 2024? Kalau saya menganalisa ya, analisa antusiasme rakyat dalam pemilu 2024,
Ini hanya rekanan saya ya, hanya rekaan saya. Ya, ini ada alasan yang cukup untuk mengabaikan janji kampanye. Ada alasan untuk mengabaikan janji kampanye. Yang pertama adalah konstituen tidak percaya. Ini mungkin menurut saya ya, ini subjektif sekali angkanya. Yang tidak percaya sama caleg ada 30%, yang tidak kenal ada 30%, yang memperhatikan rekam jejaknya ada 20%, dan alasan lain kira-kira 20%. Intinya beginilah, ini saat ini dalam benak para pemilih ini sudah ada semacam pesimisme yang berujung pada pragmatisme politik. Dah, ringkasnya aja lah, singkatnya aja. Singkatnya apa? Ya wis, kasih amplop ucapan terima kasih, dah gitu aja. Hadir di sosialisasi, acara sosialisasi, janji bla 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 dan sebagainya. Ya, janji tinggal janji. Tapi rakyat akan menjadi apatis. Politik ini yang menjadi berbahaya. Karena seperti tadi di slide saya yang pertama, 284.000 per jiwa untuk biaya pemilu nanti tidak menghasilkan apa-apa. Ini setelah pemilu ya sudah selesai, dipilih ya sudah, ucapan terima kasih sudah selesai, dan tidak ada yang membawa manfaatnya itu tidak kelihatan. 5 tahun lagi ya kira-kira seperti ini, permasalahannya ya seperti ini, ditambah masalah lagi. Nah, saya dalam rangka memandu dan memberikan ide kepada para caleg ya, saya akan bicara biaya versus efektivitas. Betapa biaya menggunakan NTJ itu jauh lebih murah dibandingkan Anda menggunakan, jauh lebih murah dan efektif ya, murah dan efektif untuk meraih petani itu sebenarnya nggak neko-neko. Intinya tanahnya dibikin subur, kemudian produknya dibeli dengan harga yang pantas ya. Nah, harga yang pantas saat ini kan tidak ada jalan keluar, kena masalah tengkulak pajak, kena masalah cuaca pajak, kena masalah resi gudang yang konon sebagai solusi juga sampai sekarang tidak pernah. Jadi rakyat itu ketika panen raya harganya ambruk, ketika barang tidak ada harganya naik, tapi petani tidak menikmati hasil kenaikan itu. Ini saya menyatakan banyak ide strategis dari www.nitrotj.net. Anda bisa simak ya di nitrotj.net apa masalah yang sudah bisa diselesaikan oleh teknologi ini dan bagaimana caranya. Ini intinya kan banyak jalan menuju Senayan. Salah satunya adalah jalan menggunakan ide NTJ ini. Deskripsikan masalah di lapangan. Oke, ketika konstituen Anda sosialisasi, Anda tanya masalah Anda apa, catat di buku, kemudian lempar ke saya. Think tank kami, lembaga kami akan mendampingi sampai tuntas. Hari ini sudah tidak ada jarak dan waktu lagi, artinya tinggal menyediakan koneksi internet, mengumpulkan orang, kemudian kita membahas permasalahan-permasalahan mereka dan mengeksekusi permasalahan-permasalahan mereka. Ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan oleh NTJ yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi lain. Jadi ini bagaimana, pertanyaannya bagaimana mendampingi para konstituen supaya dapat hasil. Contohnya ketika konstituen mendatangi kelompok petani, ini bagaimana tanahnya disuburkan, bagaimana teknik tanamnya, bagaimana supaya menghasilkan 8 sampai 10 ton per hektar, bagaimana supaya hasil panennya ini bisa berkualitas, bagaimana produk olahan yang supaya bisa meningkatkan nilai tambah dari produk mentah dari petani. Jadi waktu ini contoh aja, contoh kasus ketika saya pulang lewat ke Purbalingga lewat Pemalang, itu banyak sekali orang jualan nanas ya di pinggir jalan. Nah, sopo sing meh beli nanas sebanyak itu, sebesar itu. Nah, ini tentunya harus bisa dihilirkan supaya menjadi produk olahan yang bernilai tinggi, atau mengundang investor untuk mendirikan pabrik selai, atau melatih para petani untuk membuat selai, kemasan, packingnya supaya bisa hampa udara dan sebagainya. Ini kan merupakan satu nilai tambah. Contoh aja lah. Jadi ini banyak ide strategis nitrotj.net ini akan, video ini mudah-mudahan nanti berlanjut sampai ke how to, bagaimana caranya. Jadi intinya sederhana aja lah, ada masalah kemudian dicarikan solusinya. Nah, Anda perlu mengeksplor website saya nitrotj.net, khususnya bagian yang apa yang sudah bisa diselesaikan oleh teknologi ini ya. Apa keistimewaan uniknya dan apa untungnya. Untungnya ini dua pihak. Jadi
ketiga pihak malah. Untungnya apa? Konstituen diuntungkan karena dia ada manfaat yang bisa langsung dirasakan. Untuk calon juga diuntungkan karena dia dapat suara, dapat empati, dan dapat memenangkan peta persaingan yang ketat. Yang lain hanya janji, Anda sudah melangkah dengan solusi, sudah mengeksekusi langsung permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Nah, banyak sekali contoh-contohnya, silahkan Anda bisa melihat nanti di lingkup website saya. Intinya beginilah, ini ada satu rangkaian proposal solusi dan kans menang. Ini nanti memang secara spesifik nanti saya akan bicarakan dengan tim sukses dan dari para calon ini. Sebagai konklusi, video ini saya mengajak siapapun Anda di zaman sulit ekonomi ini, kita jangan menambah situasi sulit, tapi ayo kita bersama-sama cari jalan keluar apapun yang menghasilkan uang. Begitu mudah cara untuk habiskan uang, tetapi begitu sulit untuk ide cari uang. Nah, saya mengajak Anda dengan teknologi NTJ untuk mudah menghasilkan uang dari kondisi alam apa saja yang ada di sekitar Anda. Ini bukan ajakan yang menggampangkan semua, tetapi dengan NTJ lebih banyak yang bisa dikerti. Satu produk ini kan bisa dipakai untuk tanaman, peternakan, perikanan, dan masih banyak yang lain. Semuanya akan membawa manfaat dan uang. Artinya tinggal caranya saja, bukan? Secara individu dan kolektif, silakan ambil langkah-langkah untuk pulakan wawasan. Ayo kita wujudkan bagaimana ekonomi gotong royong ini dari sekarang. Ajak teman, saudara, satu RT, satu RW, satu desa, satu WA group untuk bikin agrobisnis kolektif. Hubungi saya untuk bagaimana cara memulainya. Oke? Salam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, jayalah Indonesia. Saya Thomas Janardi dari Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 081 391 400.